Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi di SketchUp. Di video sebelumnya kita sudah membuat lubang untuk bagian depan. Sekarang kita akan coba cek lagi untuk bagian depan apakah masih ada. Oke, baik, ini masih ada seperti ini ya. Oke, ini ada ventilasinya. Sekarang saya ke ini. Ini ukurannya sama, mungkin ya. Ini saya tinggal copy saja garisnya. Ya. Saya akan ambil garis yang ini ya, ini saja garisnya, saya tekan shift supaya nanti saya tidak mungkinan sama ukurannya 41,5. Saya copy ke sini ya, seharusnya harus sama teman-teman sekalian. Kemudian saya kontrol ke sini, saya tekan shift untuk kunci sini ya, saya shift letakkan di sini. Oke, baik. Sekarang kita lubang. Ini boleh dimasukkan dengan nilainya, ini minus 15. Oke, ini saya tinggal klik 2 kali seperti itu. Oke, bagian depan sudah selesai semuanya. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Ini ada bagian posisi belakang. Ini ada pintunya ya. Ini coba kita cek ukuran jendelanya berapa, turun. Ini 160. Oke, kita ke pintu belakang. Ke sini ya, saya ke X-ray dulu. Oke, ini ada posisi pintu. Saya akan coba buat garis bantu dari sini ke sini. Saya matikan X-ray-nya. Ya, ke sini ya. Oke, saya kembali ke X-ray. Saya ke sini. Baik. Ada yang jendelanya, kita buat ke sini lagi garis bantunya. Tekan shift untuk kunci. Oke, ketinggiannya yang ke sini ya. Ketinggiannya sama dengan pintu depan 220. Ini saya ambil seperti ini ya. Saya tekan shift untuk kunci, saya ambil referensi di bagian pintu depan di sini. Oke, 220 ya. Ini 160 untuk jendela di sini ya. Saya lihat 160. Oke, baik. Sekarang ini saya tinggal membuat garis pelubangnya di sini. Materi ini betul-betul dari dasar teman-teman sekalian. Ya. Tanpa plugin apapun, saya membuatnya seperti ini. Oke, ini saya lubangi seperti ini ya. Oke, semuanya. Sekarang yang ini, di sini posisinya harus kita lihat. Ini jaraknya ke sini. Ini sedikit ada perbedaan ya, 5 jaraknya naik, kemudian jaraknya ke dalam, kenapa bisa sejajar ya, seharusnya ini sejajar, tapi kita akan ikuti referensinya yang ada. Oke, ini jaraknya masuk ke sini 5 ya, 32,5. Oke, kita buat garis bantunya seperti ini. Ini 5 cm, kemudian ada jaraknya ke sini 3,25 ya, 3.25. kemudian di sini ukurannya 41,5 ya, tidak salah, tingginya 20. Oke, 41,5, tingginya ini 20. Kemudian jaraknya ke sini 21,5. Oke, kita akan sesuaikan dengan yang ada. Ini ke sini ya, ini 41,5. baik, dan saya akan buang ya seperti ini. Kemudian tingginya 20. Oke, saya klik. Oke, kemudian jaraknya ini 21,5. Kita buat jaraknya ke sini ya, 21,5. Oke, ini saya copy seperti ini. Ini tinggal kita push pull sejauh ini. Oke, sudah ya, seperti itu.
Sekarang saya akan cek untuk bagian ini. Ini kemungkinan tingginya sama, lebarnya pun sama, 48 ya. Tingginya 160. Baik, ini kita buat dulu garisnya ke dalam, jaraknya ke sini kita sesuaikan dengan yang ini ya. Kemudian ketinggiannya ini turun, kita kunci, samakan, ini adalah 160. Kemudian ini kita buat ke dalam, kemudian X-ray, referensinya ini ya di sini. Soalnya memang agak membosankan ini kalau seperti ini teman-teman. Nanti tampaknya juga bisa kita impor masuk ke dalam, tapi nanti kita akan coba di tutorial berikutnya ya. Ini saya tinggal push pull seperti ini. Oke, kemudian ini ada ventilasi di sini, di atasnya jaraknya 5 naik. Kemudian kita ambil tengah-tengahnya. Oke. Sekarang saya akan copy yang ini, ada ventilasinya. Karena ini adalah khusus pemula, makanya saya akan buat seperti ini ya. Kita akan pelajari betul-betul dari dasar teman-teman sekalian. Oke, sudah. Sekarang kita ke bagian dalam ya. Sekarang di posisi dalamnya. Oke, pintu ini, sini ada pintu ya. Oke, oh di sini ya posisi pintunya. Oke, kita mulai dari sini. Kita tekan X-ray, kita lihat sampai di mana pintunya, di sini ya. Ini lebar 86 ya. Oke, jangan tekan X-ray-nya, tingginya sama dengan pintu depan. Klik ini sebagai referensi. Kita masuk di grupnya, saya buat garis bantu turun ke sini. Ini saya buang ya. Saya push pull ke sini. Oke. Begitupun dengan yang ini, sama ya. Ini kita copy, control, untuk copy saya tekan shift untuk kunci, saya ambil di sini posisinya. Kemudian ketinggiannya sama 220 ya, saya ambil dari atas, saya referensinya di sini. Oke, kemudian seperti ini. Baik, ini saya buang ya. Kemudian ini saya push pull sampai lubang seperti ini, sampai ada tulisan office. Baik. Oke, sudah. Sekarang toiletnya kita lihat potongan di pintu kamar mandi. Ini adalah potongan A, bukan? Kita coba lihat di sini ya. Oke, sama tingginya di 00. Kita lihat tinggi toiletnya 205 ya. Oke, kita coba lihat pintunya. Oke, ini ya. Ini kita bisa copy ke sini, kontrol, kemudian tekan shift untuk kunci, kita ke X-ray ke sini ya. Oke, baik. Tingginya 205 dari bawah di sini. 205. Bantunya seperti itu. Kita buat garis bantu dari sini. Oke, sudah ya. Berarti ini kira-kira membuat lubangnya cukup simple semuanya. Saya akan rapikan garis bantunya, edit light weight. Seperti ini sudah terhapus semuanya. Saya akan coba cek apakah ada ventilasi di atas pintu sesuai dengan ada di potongan. Pintunya, pintu kamar, oke, tidak ada ya, di sini tidak ada ventilasinya juga. Oke, baik, seperti itu. Semuanya sudah terlubang. Kita cek lagi bagian tampak belakang, apakah sudah semuanya. Di sini ada list nantinya ya. Sini tampaknya belum jelas. Ini seakan di sini ada.
Oke, seperti ini teman-teman sekalian cara membuat pelubang botol dari dasar. Oke, saya kira cukup untuk materi pelubang. Sekarang kita coba lanjutkan di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.